Strategi dan Perencanaan Bisnis CV Legalin Aja oleh kelompok 2 HES 6B. Baik, di sini badan usaha yang kami ambil yaitu adalah CV. Nah, CV ini kita berikan nama yaitu CV Legalin Aja. Jadi, CV Legalin Aja ini merupakan bantuan jasa legal administratif yang terjangkau untuk sesama mahasiswa dan pelaku usaha mikro di lingkungan sekitar yang ingin mendaftarkan usahanya dan melegalkan usahanya atau dagangannya. Jadi, Legalin Aja ini bukan suatu badan hukum yang memberikan nasihat hukum ataupun sejenisnya. Legalin Aja ini hanya membantu pedagang UMKM yang ingin mengurus surat-surat izin usaha dan lain-lain. Kemudian visi dan misi dari badan usaha kami yaitu yang pertama itu ada visi. Visinya itu menjadi teman legal pertama yang terpercaya bagi mahasiswa dan perintis usaha mikro. Sedangkan untuk misi kami yaitu menyediakan bantuan pembuatan dokumen dan pendaftaran izin usaha dasar dengan biaya yang sangat terjangkau dan proses yang mudah dipahami. Kemudian, tujuan bisnis dari usaha kami ini yang pertama itu melayani jasa pembuatan dokumen ataupun NIB. Yang kedua, membangun portofolio dan testimoni positif dari pengguna awal. Dan yang ketiga, mencapai titik impas atau break-even point dalam 3 bulan pertama. Lanjut ke layanan utama dalam badan usaha kami, yaitu kami menyediakan pelayanan jasa dalam bentuk membantu pembuatan dokumen sederhana untuk para pemula usaha mikro seperti surat perjanjian sewa, kios, atau lapak, kemudian surat perjanjian online, kontrak kerja freelance, dan lain sebagainya. Kami juga bisa mendampingi para pemula usaha mikro yang ingin mendaftarkan NIB, dan kami juga melayani tanya jawab legal melalui sosial media kami. Kemudian lokasi usaha kami yaitu operasional sepenuhnya dilakukan secara online, tetapi koordinasi tim dan pertemuan dilakukan di area kampus ataupun secara virtual. Selanjutnya mengenai ringkasan keuangan. Usaha ini akan dimulai dengan modal patungan dari seluruh anggota tim. Proyeksi kami adalah mencapai omset sekitar 1 juta hingga 1.500.000 rupiah per bulan dengan laba yang akan digunakan untuk pengembangan usaha dan insentif tim. Kebutuhan modal awal diperkirakan sebesar 600.000 rupiah dari iuran anggota. Struktur kepemilikan Legalin Aja. Usaha ini dimiliki dan dikelola bersama oleh 6 anggota tim. Yang pertama adalah Faizun Ulu Rosyad sebagai founder dengan kepemilikan modal 30%, lalu selanjutnya ada Noval Ar-Rasyid, Lulu Nur Fauzi, Mardiah, Windy Diafati, dan Rahmat Hastian yang juga sebagai founder dengan kepemilikan modal masing-masing 14%. Keuntungan dan tanggung jawab dibagi secara merata di antara semua anggota. Profil usaha. Nama CV ini adalah CV Legalin Aja. Mengenai alamat operasional, Legalin Aja tidak memiliki kantor fisik. Seluruh operasional dan komunikasi dengan klien dilakukan secara online melalui WhatsApp, Instagram, dan email. Mengenai tanggal pendirian, proyek ini diinisiasi pada tanggal 1 Mei 2025 sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Kewirausahaan Hukum. Legalitas usaha Legalin Aja. Pada tahap awal, Legalin Aja beroperasi sebagai kelompok usaha informal. Langkah legalitas pertama yang akan kami lakukan adalah mendaftarkan NIB perorangan untuk salah satu anggota tim. Proses ini sekaligus akan menjadi studi kasus dan bukti kompetensi layanan dampingi daftar NIB milik kami. Kami memahami bahwa untuk operasional dasar ini, yang dibutuhkan adalah nomor NIK atau nomor induk kependudukan dan NPWP pribadi dari penanggung jawab. Adapun legalitas usaha yang dimiliki CV Legalin Aja adalah yang pertama, akte pendirian CV. Yang kedua, SK pengesahan. Yang ketiga, NIB, dan yang keempat adalah NPWP. Selanjutnya mengenai deskripsi layanan. Legalin Aja menawarkan solusi praktis untuk kebutuhan legal administratif dasar yang sering dihadapi oleh mahasiswa dan pengusaha pemula. Adapun jenis-jenis layanan yang kami miliki yang pertama ialah bantu bikin dokumen. Kami membantu klien mengisi dan menyusun draft dokumen legal sederhana berdasarkan template yang sudah ada.
Kami secara tegas menyatakan bahwa kami tidak memberikan nasihat hukum, melainkan bantuan administratif untuk memastikan dokumen terisi dengan benar dan rapi. Contohnya adalah layanan surat perjanjian sewa-menyewa, surat perjanjian jual-beli untuk transaksi online, ataupun kontrak sederhana untuk pekerjaan freelancer. Yang kedua adalah dampingi daftar NIB. Kami membantu pelaku usaha mikro perorangan langkah demi langkah dalam proses pembuatan data atau pengisian data di situs OSS pemerintah untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Layanan ini bertujuan mengurangi kebingungan dan kesalahan input yang sering terjadi. Selanjutnya adalah tanya jawab legal. Sebagai bentuk pengabdian dan penerapan ilmu, kami membuka sesi tanya jawab gratis melalui Instagram Stories ataupun grup WhatsApp yang disediakan. Jawaban yang diberikan bersifat informal, umum, berdasarkan pengetahuan akademis, bukan konsultasi hukum profesional. Kelebihan dan inovasi dari Legalin Aja. Yang pertama, harga yang sangat terjangkau. Harga layanan kami disesuaikan dengan kantong mahasiswa dan usaha rintisan. Yang kedua, bahasa yang mudah dipahami. Kami menerjemahkan bahasa hukum yang rumit menjadi instruksi yang sederhana dan jelas. Yang ketiga, pendekatan personal. Sebagai sesama mahasiswa, kami menawarkan pendekatan yang lebih ramah dan suportif. Hak kekayaan intelektual HKI Legalin Aja. Pada tahap ini, kami akan fokus membangun reputasi nama Legalin Aja. Pendaftaran merek dagang ke DJKI akan menjadikan pertimbangan di masa depan jika usaha ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Deskripsi layanan berikutnya yang di sini ada tahap pengembangan. Pada bulan pertama, di sini kita melakukan finalisasi konsep, pembuatan logo, penyiapan akun media sosial, dan pembuatan landing page yang sederhana. Lalu masuk pada bulan kedua dan bulan ketiga, kami peluncuran layanan, promosi awal di lingkungan kampus, dan melayani 10-15 klien pertama untuk membangun portofolio. Lalu masuk pada bulan keempat dan kelima, yaitu kami melakukan evaluasi, pengumpulan testimoni, dan pengembangan template dokumen baru berdasarkan permintaan pasar. Lalu ada analisis pasar, yang dimana target pasar kami ini adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu pelaku usaha mikro di sekitar kampus, dan mereka-mereka yang aktif di media sosial mencari solusi yang cepat dan murah. Lalu ada potensi dan tren pasar. Yang pertama, meningkatkannya semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Lalu banyaknya mahasiswa yang menjadi pekerja lepas atau freelance dan membutuhkan kontrak yang sederhana. Dan yang ketiga, dorongan dari pemerintah agar UMKM segera mendaftarkan NIB untuk kemudahan akses bantuan dan permodalan. Lalu ada strategi penetrasi pasar. Yang pertama itu ada program klien pertama, yang dimana kami menawarkan diskon 50% untuk 10 klien pertama demi pendapatan testimoni. Dan yang kedua ada promosi dari mulut ke mulut yang kita memanfaatkan jaringan pertemanan di berbagai fakultas dan organisasi mahasiswa. Yang ketiga, kemitraan dengan UKM kampus, yang dimana kita bekerja sama dengan unit kegiatan mahasiswa pada bidang kewirausahaan untuk menawarkan jasa kami kepada anggota mereka. Lalu selanjutnya ada analisis pasar, yang dimana di sini ada analisis kompetitor. Yang pertama ini analisis pada Google. Jika pembuatan dokumen atau NIB dan selainnya, Google ini bisa, kelebihannya di sini Google ini gratis dan banyak pilihan template. Tetapi ada kelemahannya juga, seperti tidak terjamin kualitasnya, seringkali tidak sesuai dengan konteks hukum Indonesia, dan membingungkan. Lalu yang kedua ada jasa notaris atau kantor hukum.
Sudah jelas jika melalui jasa notaris atau kantor hukum itu sangat profesional dan legalitasnya terjamin. Namun, untuk target pasar kami itu sangat mahal dan prosesnya yang terasa terlalu formal. Lalu yang ketiga, ada jasa ketik biasa. Kelebihannya murah dan cepat. Tetapi ada juga kekurangannya yang dimana tidak memahami substansi hukum sama sekali dan hanya jasa pengetikan biasa. Lalu ada CV kami yaitu Legalin Aja, yang dimana harga sangat terjangkau, proses dipandu, bahasa mudah dimengerti, dan pendekatan yang ramah. Tetapi kita juga masih memiliki kelemahan yang dimana kami belum mempunyai nama besar dan masih dalam tahap pembangunan kepercayaan. Lalu ada strategi pemasaran. Yang pertama ada positioning dan branding. Di sini kita menggunakan tagline legalin aja, bikin urusan legal jadi gampang dan gak bikin kantong bolong. Nah, brandingnya di sini visual yang cerah, modern, dan menggunakan meme atau konten yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Lalu, saluran distribusi yang kami gunakan, yang pertama tentunya ada akun Instagram Legalin Aja, lalu yang kedua ada kontak WhatsApp bisnis, dan yang ketiga sebuah landing package sederhana yang dibuat menggunakan platform gratis, misalnya Cart dan Google Sites yang berisi informasi layanan dan portofolio. Lalu ada strategi promosi yang dimana pertama membuat konten edukasi singkat di Instagram atau TikTok dengan tema tahukah kamu seputar hukum sehari-hari yang relevan bagi mahasiswa. Misalnya, tahukah kamu hak kamu saat belanja online, atau tahukah kamu pentingnya perjanjian sewa kios. Lalu yang kedua itu ada program di grup kampus yang dimana strategi promosi kami ini dengan cara membagikan informasi layanan di grup-grup WhatsApp angkatan, fakultas, ataupun komunitas hobi. Dan yang ketiga ada kita menempelkan poster, mendesain poster sederhana dan menempelkannya di mading-mading strategis di sekitaran kampus. Harga dan kebijakan diskon. Dalam jasa bantu pembuatan dokumen, kami akan mengenakan harga kisaran 25.000 sampai 50.000 per dokumen. Itu tergantung kerumitan. Lalu yang kedua ada mendampingi untuk pendaftaran NIB atau nomor induk berusaha. Itu kami kenakan harga kisaran 75.000. Itu dikarenakan harga promo peluncuran. Lalu ada diskon juga, diskon khusus untuk anggota organisasi mahasiswa atau yang direkomendasikan oleh klien kami gitu. Lalu ada after sales service, yaitu menyediakan kesempatan 1 kali revisi minor pada dokumen yang telah dibuat. Lalu yang kedua juga ada menjaga komunikasi yang baik dan meminta testimoni setelah layanan selesai. Lalu rencana operasional, lokasi dan fasilitas, yaitu seluruh pekerjaan ini dilakukan dari jarak jauh, yaitu dari tempat tinggal masing-masing anggota. Laptop dan koneksi internet pribadi adalah fasilitas utamanya. Lalu ada alur layanannya juga. Yang pertama itu klien menghubungi via Instagram DM atau WhatsApp. Lalu tim PJ pemasaran merespon dan menjelaskan layanan serta harga. Lalu klien setuju dan melakukan pembayaran, misal 50% DP. Lalu tugas didistribusikan ke anggota tim yang sedang bertugas. Anggota tim juga mengerjakan draft menggunakan Google Docs. Lalu draft dikirim ke klien untuk diperiksa. Jika ada revisi, draft diperbaiki. Setelah final, klien melunasi pembayaran dan menerima dokumen akhir. Lalu rencana operasionalnya lagi adalah sumber daya manusia. Dalam seluruh operasional ini dijalankan oleh 6 anggota tim pendiri. Pembagian tugas juga akan diatur dalam jadwal piket mingguan. Terus mitra atau pemasok utamanya adalah
yang ada 3, yaitu ada sumber template, yaitu situs-situs hukum dan template dokumen gratis sebagai referensi awal. Lalu ada tools design atau Canva yang versi gratis. Lalu ada tools kolaborasi dari Google Workspace, yaitu bisa Docs, Sheets, atau Drive. Lalu jadwal operasionalnya itu tergantung layanan klien, dibalas pada jam kerja fleksibel di luar jam kuliah. Kayak Senin sampai Sabtu, kami berkomitmen untuk merespon pertanyaan awal dalam waktu maksimal 3 jam. Selanjutnya ada perencanaan operasional. Teknologi yang digunakan di sini ada 4. Yang pertama komunikasi seperti WhatsApp dan Instagram. Yang kedua ada kolaborasi dan produksi seperti Google Docs dan Google Sheets. Yang ketiga ada pemasaran seperti Canva, Instagram, dan TikTok. Yang keempat ada website, platform gratis seperti Cart atau Google Sites. Selanjutnya ada struktur organisasi dan manajemen tim. Di sini ada 6 anggota. Yang pertama ada Faizul Rosat sebagai ketua tim atau koordinator umum. Bertanggung jawab atas koordinasi keseluruhan tim, menjaga visi proyek dan menjadi narahubung utama. Yang kedua ada Muhammad Nawal Rosid sebagai PJ teknis dan produk. Bertanggung jawab mengelola landing page, akun media sosial dari sisi teknis, dan memastikan alur kerja digital berjalan lancar. Yang ketiga ada Lulu Nur Fauzi sebagai PJ pemasaran dan komunikasi. Bertanggung jawab membuat konten promosi, mengelola interaksi dengan audiens di media sosial, dan menjawab pertanyaan awal dari calon klien. Yang keempat ada Mardia sebagai PJ keuangan. Bertanggung jawab mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, mengelola kas tim, dan membuat laporan keuangan sederhana setiap bulan. Yang kelima ada Windy Diavati sebagai PJ operasional dan kualitas. Bertanggung jawab menyusun jadwal piket, memastikan setiap pesanan dikerjakan tepat waktu, dan melakukan pengecekan akhir pada dokumen sebelum dikirim ke klien. Yang keenam ada Rahmat Astian sebagai PJ riset dan konten hukum. Bertanggung jawab mencari dan menyusun template dokumen serta menyiapkan materi legal, konten edukasi, tanya jawab legal. Selanjutnya masih di struktur organisasi dan manajemen tim. Struktur kami sangat datar. Ketua tim berfungsi sebagai koordinator dan semua anggota tim melaporkan dan berdiskusi bersama dalam grup. Kebijakan tim. Yang pertama, pengambilan keputusan. Semua keputusan strategis diambil melalui musyawarah mufakat. Yang kedua, pembagian keuntungan. Keuntungan bersih setiap bulan akan dibagi rata setelah dipotong kas untuk operasional. Yang ketiga, manajemen waktu. Setiap anggota berkomitmen untuk mengalokasikan waktu beberapa jam per minggu untuk proyek ini, di luar jam kuliah dan tugas akademisi utama. Selanjutnya ada kebutuhan keuangan, kebutuhan modal dan sumber dana. Yang pertama ada kebutuhan modal awal Rp600.000, yang kedua ada sumber dana, iuran dari setiap anggota tim sebesar Rp100.000. Yang ketiga ada alokasi modal, paket data dan internet Rp300.000 untuk 3 bulan. Selanjutnya ada promosi awal, misalnya cetak poster, iklan IG skala kecil, Rp150.000. Selanjutnya ada kas darurat dan biaya tak terduga Rp150.000. Proyeksi laba rugi per bulan. Proyeksi ini merupakan target rata-rata per bulan untuk semester pertama. Diuraikan menjadi yang pertama, pendapatan jasa dokumen 10 klien dikali 40.000 dihasilkan 400.000. Kemudian jasa NIB 5 klien dikali 75.000 sebesar 375.000. Total pendapatan sebesar 775.000. Kemudian biaya operasional paket data dan komunikasi sebesar 100.000, kemudian biaya promosi sebesar 50.000. Total biaya operasional sebesar 150.000, sehingga laba bersih sebelum dibagi sebesar 625.000. Baik, selanjutnya analisis break-even point atau BEP. Analisis ini mengetahui berapa banyak jasa yang harus kami jual agar bisa menutupi biaya operasional bulanan. Biaya tetap berbulan yakni 150.000 untuk internet dan promosi. Kemudian harga jual rata-rata per jasa kami menarifkan 50.000. Biaya variabel per jasa 0 karena kami tidak memiliki biaya bahan baku.
Perhitungan BEP dalam unit jasa. BEP tiap bulan ya 150.000 dan harga jual per jasanya yakni 50.000. Kesimpulan BEP, Legalin Aja perlu menjual minimal 3 jasa setiap bulannya untuk menutupi biaya operasional, yang dimana penjualan jasa keempat dan seterusnya sudah akan menghasilkan keuntungan bagi kami. Ini merupakan target yang sangat realistis dan dapat dicapai. Selanjutnya, analisis resiko dan mitigasi. Kami mengidentifikasi beberapa resiko potensial dan cara untuk mengatasinya. Yang pertama, resiko akademis. Kesulitan membagi waktu antara tugas kuliah dengan pengerjaan pesanan klien. Mitigasi yang kami lakukan, membuat jadwal piket yang adil, membatasi jumlah klien per minggu, dan selalu memprioritaskan kewajiban akademis. Kemudian resiko yang kedua, kesalahan dalam pengetikan atau penyusunan dokumen. Mitigasi yang kami lakukan yakni menerapkan sistem pengecekan ganda yang dimana setiap pekerjaan akan diperiksa oleh anggota lain atau PJ kualitas sebelum dikirimkan ke klien. Kemudian yang ketiga, ada risiko hukum atau UPL, Unauthorized Practice of Law, yang dimana dianggap memberikan nasihat hukum padahal bukan advokat. Resiko ini merupakan resiko yang paling serius. Mitigasi yang kami lakukan, kami akan secara konsisten dan jelas mencantumkan atau disclaimer di semua media promosi dan komunikasi bahwa Legalin Aja adalah jasa bantuan administratif, bukan sebagai firma hukum. Kami tidak memberikan nasihat atau opini hukum. Kemudian yang terakhir, ada resiko pasar. Sulit mendapatkan kepercayaan dari klien pertama. Mitigasi yang kami lakukan, membangun portofolio dengan mengerjakan proyek untuk teman atau organisasi di kampus dengan harga yang spesial, lalu meminta testimoni jujur untuk ditampilkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.